What's up, kembali lagi di Ngabas. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Dibinega Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Dan di tema kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Dan di hari ini kita kedatangan dari perwakilan salah satu ormawa nih yang paling besar di kampus kita, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BEM. Dan kita kedatangan dua orang ini adalah orang yang paling spesial, paling penting di organisasi yang di anggota BEM ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Erwin dan Mbak Caca. Halo. Ini nih siapa nih yang perkenalan dulu, Mbak Caca atau Mas Erwin dulu nih? Presnya dulu Oh, dari dong. presnya dulu. Oke, Pres. Halo semuanya, nama saya Erwin Catur Setiawan. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 3 di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya menjabat sebagai Presiden BEM. Oh, jadi Mas Erwin ini sebagai pres BEM ya? Iya. Oh. Terus Mbak Caca nih? Ya, perkenalkan, nama saya Hanatasya Rida Dianira dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di Badan Eksekutif Mahasiswa ini menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Oke, jadi ternyata kita kedatangan dua orang ini adalah presiden dan wakil presidennya. Oke. Terus nih, gimana kabarnya nih Mas Erwin sama Mbak Caca? Nah, kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga baik selama Oke, pandemi ini. Alhamdulillah ya semoga ya Mas Erwin sama Mbak Caca, terus teman-teman di rumah juga semua aja sehat terus, jangan lupa juga jaga kesehatan. Kalau mau keluar ya patuhi protokol kesehatan. Oke. Terus ini Mbak Caca gak kayak aneh nih lihat Mas Erwin pakai masker sampai double nih ya. Itu alasannya gimana? Kenapa sih Mas kok pakai masker double? Apa enggak panas Mas atau enggak? Kita pun yang orang biasa nih pakai satu masker pun udah panas banget nih. Kita rasanya kayak kenapa sih Mas? Ya kalau saya pakai ini ya sudah biasa sih, sudah biasa pakai masker. Jadi ya nggak ada rasa panas-panasan, sudah terbiasa. Terus juga mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kita juga kan sebagai mahasiswa kesehatan, jadi memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk harus mematuhi protokol kesehatan. Oke. Terus dari Mas Arif sama Mbak Caca nih, pernah nggak sih ngerasain kayak gejala-gejala COVID-19 ini di masa pandemi ini loh? Pernah nggak sih? Kalau saya sih jujur saya pernah banget ngerasain selama pandemi ini seperti batuk, pilek, dan demam. Sempet khawatir sih. Cuman alhamdulillah kebetulan saat itu saya periksakan ke klinik. Oh, terus klinik mana sih Mbak? Kan biasanya kan teman-teman kan lebih ke rumah sakit atau puskesmas itu. Kenapa Mbak ke klinik? Terus klinik mana sih Mbak yang kok sampai Mbak percaya banget mau periksa di sana? Iya bener banget. Saya percaya banget di klinik Mitra Sehat. Tahu nggak tuh klinik Mitra Sehat? Oh, Mitra Sehat, tahu banget. Oh, jadi teman-teman yang di rumah, Ya, kalau nggak tahu klinik Mitra Sehat adalah mitra kerja dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban yang berada di Jalan Soekarno-Hatta di depan perumahan Mondokan. Oke. Terus nih, dan Mbak Caca sama Mas Erwin ini terkenal orang yang paling sibuk lah sebagai mahasiswa, juga sebagai mahasiswa, sebagai presiden BEM dan wakil presiden BEM. Nah, itu sekarang lagi sibuk gak sih Mas? Alhamdulillah kalau untuk sekarang belum ada kesibukan. Terus kalau dari segi Mbak Caca nih juga masih Ya, belum sibuk. kebetulan juga belum begitu sibuk sih. Soalnya selama ini. baru pelantikan mungkin gitu ya. Oke. Bener banget. Terus nih dari Mas Erwin, Ya. kalau lagi free kayak gini nggak ada kerjaan di organisasi itu ngapain sih Mas? Kalau lagi free kayak gini tuh biasaan saya kalau ya main-main gitar, terus lihat YouTube, lihat tutorial tentang style bermain gitar. Kadang ya kalau ada seminar kesehatan saya juga ikut. Terus dari Mbak Cacanya sendiri
Dari saya sendiri pastinya selama pandemi ini kan biar nggak boring ya, Iya. kita bisa ngelakuin apa yang menjadi hobi kita selama di rumah. Contohnya seperti saya itu kalau di rumah kan hobi saya itu seperti memasak, menyanyi. Jadi di rumah saya bisa bantu orang tua saya seperti memasak dan menyanyi untuk mengolah vokal seperti yang biasa saya nyanyikan itu. Oke. Dan juga mengikuti webinar-webinar yang ada, dan juga mengikuti seperti ada info lomba online seperti desain grafis, poster, dan lain-lain Oh, sebagainya. jadi aktif banget ya. Iya dong, harus aktif sebagai mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Oh. Nahdlatul Ulama ini. Kita harus aktif, kreatif, dan inovatif gitu. Terus tolong sih Pak, kasih tips agar teman-teman walaupun berada di rumah tapi dia tetap bisa menjadi orang yang produktif, apalagi remaja nih ya. Remaja kan sering boring atau gabut lah bahasa kasarnya itu. Jadi tips lah biar gak boring di rumah tuh ngapain sih Mbak? Dari Mbak Caca, Mas Erwin yang menjawab setelah itu. Gimana kalau saya tipsnya ya tetap semangat kalau meskipun kita kuliah itu daring dan luringnya itu masih belum tahu kapan, dan juga jangan lupa terus ngolah apa yang jadi potensi pada diri kita itu kita olah terus, gimana kita kembangin, yang mana kita suka bermain media sosial ya nggak apa-apa kita aktifkan lagi di situ, karena memang di pandemi ini yang paling dikejar oleh banyak orang itu pada media sosialnya gitu. Jadi intinya itu walaupun kita berada di rumah tapi kita harus bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti Iya, pasti. media-media sosial seperti Instagram, Iya. WhatsApp, Line atau banyak sekali itu ya kayak berarti. Berarti teman-teman di rumah harus punya ide-ide kreatif biar bisa produktif walaupun di masa pandemi ini tetap bisa produktif di rumah. Itu dari pesan dari Mbak Caca, Wakil Presiden BEM, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Terus nih, gimana sih Mbak? Kok bisa Mas Erwin sama Mbak Caca nih, kok bisa tertarik dengan BEM? Bisa masuk di BEM? Awal-awalnya kenal BEM itu gimana? Awal kalau saya awal kenal BEM itu dari lihat-lihat kakak tingkat ikut BEM kok apa keren ya, Iya. keren, terus ya kegiatannya kok banyak, jadi saya tertarik ikut BEM itu. Jadi dari lihat kakak tingkat, wah keren nih Kak. Iya. Pakai baju kerja seperti yang Iya. Mas Erwin kenakan sekarang ya. Terus dari Mbak Caca nih, pertama kenal BEM tuh Kalau pertama kenal BEM pastinya waktu PKKMB ya, dari kakak tingkat yang mengenalkan Ormawa yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama ini. Kebetulan saya sangat tertarik dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa, karena memang dari dulu saat masih duduk di bangku SMA saya juga mengikuti OSIS, jadi sudah mencintai yang namanya organisasi itu sejak SMA. Jadi mau saya lanjutkan lagi di perkuliahan ini dengan mengikuti BEM. jadi memang dari dulu ya Iya, suka berorganisasi ya Mbak ya. suka banget. Terus ini nih, kan dulu kan juga menjadi pengurus BEM kan. Iya. Sekarang kan sudah jadi wakil presiden BEM dan presiden BEM ini. Pertama itu kok bisa apa misal Mas Erwin nih Iya. itu dicalonkan apa mencalonkan diri Mas? Kalau Waktu itu. Kalau dari saya ya saat itu dicalonkan dengan oleh kakak-kakak demisioner dan teman-teman dari seorganisasi. Terus saat Mas Erwin tahu akan dicalonkan nih, Mas Erwin menyikapinya kayak gimana Mas? Ya berusaha sih, berusaha, kan kita dipercayai untuk ikut ikut apa mencalonkan. Jadi ya Jadi kita tetap tanggung jawab gitu ya. tanggung jawab. Walaupun kita siap gak siap ya harus siap. Harus siap. Oke, dari segi Mbak Caca nih, Mbak Caca itu saat punya cita-cita sendiri mau menyalonkan jadi wakil presiden atau dulunya nih mau jadi presidennya malah kan? Kalau saya sih memang dulu dari awal daftar BEM di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama ini, saya pengennya sebenarnya jadi wakil presiden mahasiswa. Cuma tahun kemarin saat awal masih tingkat 1 itu kan belum boleh jadi wapres. Jadi kesempatannya ada di tingkat 2 ini, di semester 3 ada kesempatan untuk
menjadi wapres, dan kebetulan juga dari demisioner dan teman-teman juga mendelegasikan. Jadi kesempatan banget gitu loh buat kenapa enggak ini udah cita-cita dari dulu juga ya. bener banget. Gitu. Jadi ceritanya ya sama-sama ini punya keinginan ya, walaupun bukan presbem, walaupun dicalonkan tapi tetap tanggung jawab kalau ingin memperbaiki yang kurang-kurang harus kita perbaiki, yang jelek-jelek kita buang gitu ya Mas ya. Oke. Terus kan sebagai presbem dan wakil presbem sebelumnya kan walau tahu akan dicalonkan atau mencalonkan jelas memiliki persiapan lah. Terus apa sih menurut Mas dan Mbak ini BEM itu, menurut Mas Mbak ini apa sih? Kalau menurut Mas Erwin gimana sebagai presbem? Menurut saya BEM itu adalah organisasi tertinggi di kampus. Jadi luar biasa lah BEM itu. Program kerjanya itu banyak, dan orang-orangnya itu menurut saya itu luar biasa, pintar-pintar, tapi kerja keras gitu kerja ya. keras ya. Oke, terus kalau menurut Mbak Cacanya sendiri nih, Nah, BEM ini seperti apa? kalau saya, BEM merupakan kan badan eksekutif mahasiswa, di mana organisasi ini memang organisasi tertinggi di suatu kampus. Kebetulan di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama ini ada juga ormas yang lain di bawahnya BEM, di bawah naungan BEM seperti Himkanu, Himawari, Himagisnu, ada Himatkesnu, ada PIKR Spesial, dan Menwa. Jadi banyak banget ya organisasi di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini ya. Oke, terus kan di BEM nih berapa jumlah pengurusnya, ada berapa sih Mbak? Untuk di BEM ini ada total 23 pengurusnya. 23 pengurus. Iya, Itu dibagikan Mas, pasti ini ya kan ada kan pengurus inti, terus ada sisi atau apa itu gimana sih Mbak? Kan awam nih bagi teman-teman di rumah juga pengurus intinya BEM itu siapa aja, ada apa aja sih, kayak gimana toh struktur pengurusnya kayak gitu kan. Juga saya pun sendiri terus teman-teman di rumah juga masih belum tahu lah tentang struktur pengurus BEM ini kayak gimana Mas? Struktur BEM ya sendiri itu dari paling atas itu pelindung, terus dari pelindung ke penanggung jawab itu rektor 3, dan pelindungnya itu ketua rektor. Ya, terus di bawah penanggung jawab itu presbem dan wakil presiden, terus di bawahnya lagi sekretaris, bendahara, terus bawahnya lagi baru menteri-menterinya. Oh, jadi di organisasi BEM ada menteri-menterinya? Iya dong. Terus ada berapa kementerian sih Bang di BEM ini Bang? Kayak kan pasti kan banyak juga kan? Banyak. Banyak banget. Mbak Caca ini berapa menterinya, ada apa sih Bang? Menterinya itu ada Menteri PSDM, ada Menteri Ekonomi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Media dan Jurnalistik. Oh banyak, termasuk banyak sih, ada 5 kementerian ya. Terus kan pasti nih setiap kementerian itu ada tugas-tugasnya masing-masing nih. Kayak tadi yang pertama itu ada Kementerian PSDM dulu. Itu apa sih Mas? Kementerian PSDM. Kementerian PSDM adalah pengembangan sumber daya mahasiswa. Yaitu lingkupnya itu di UKM, mengembangkan kreativitas mahasiswa, terus membuat kegiatan seperti PKM, terus pekan ilmiah seperti itu. Banyak juga ya. Terus kan pasti ada program yang diunggulkan nih dari kementerian tersebut. Apa sih Mas program-program yang diunggulkan seperti UKM itu? UKM apa aja yang diunggulkan di PSDM itu? Yang diunggulkan dalam PSDM itu ada paduan suara, terus ada Kanjeng Sunan, terus PKPT, PPNU, dan juga ada tari juga. Banyak banget ya juga. Iya, banyak banget. Terus selain itu kan masih banyak lagi nih kementerian-kementerian. Terus yang selanjutnya kayak tugasnya kan kita juga awam banget lah tugas-tugas kementerian. Kalau teman-teman di rumah pasti kok ada sih kementerian
gimana sih tugas-tugas mau organisasi kalau udah ada presiden, ketua, wakil, bendahara sebenarnya udah cukup. Kenapa harus ada menteri-menteri ya kayak gitu. Terus yang kedua menteri apa tadi? Ada menteri ekonomi. Oh iya, kalau menteri ekonomi tugasnya kayak apa sih, Mbak? Menteri ekonomi biasanya juga mengelola, juga yang akan mengatur adanya nanti pemasukan dari BEM juga, nanti kerjasama bisa bersama dengan bendahara untuk mencari pemasukan untuk uang dari kas BEM sendiri gitu. Ya, mungkin seperti berjualan suatu produk atau membuat suatu usaha gitu. Jadi kreatif juga ya. Iya, harus banget. Terus yang ketiga nih, tugas yang ketiga dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Iya, Dalam Negeri. Itu tugasnya kayak apa, Mbak? Kalau dalam negeri udah dari namanya ada aja udah dalam negeri ya. Di dalam ya, pokoknya mengurus yang ada di dalam. Mengurus internal, itu internal dari kampus gitu. Iya, terus tanggung jawabnya berarti di seluruh mahasiswa. Iya. Institut Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini ya. Iya. Terus yang berikutnya yang keempat itu luar negeri ini nih. Kok kenapa sih kok padahal kita di dalam udah di dalam negeri nih, kenapa harus di luar negeri? Kan sebenarnya kan kementerian di luar negeri ya berada di luar negeri. Iya. Gimana nih, Mbak? Gitu juga. Jadi kenapa namanya menteri luar negeri? Nah, memang itu nanti hubungannya dengan luar. Bagaimana nanti kita interaksi dengan contohnya seperti badan eksekutif mahasiswa yang dari eksternal, dari univ-univ yang lain, univ dari kota, provinsi, hingga lainnya, dan membangun relasi dengan BEM-BEM yang lain, dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Jadi merangkul semua teman-teman ya biar relasinya juga makin tambah, pengalaman juga makin tambah. Oke. Terus yang terakhir nih, Kementerian Media dan Jurnalistik itu media kan seperti kayak membuat dokumentasi, terus foto-foto ya kayak media biasanya tuh, macet-macet kayak gitu tuh biasanya kayak apa gitu. Yang spesifik di media jurnalis ya, itu di BEM. Kalau di BEM memang media jurnalistik ini sangat penting karena dokumentasi juga dibutuhkan, apalagi setelah ada kegiatan pasti butuh yang namanya dokumentasi. Kebetulan juga BEM juga ada Instagram yaitu BEM_IIKNU. Bisa dicek nanti situ, nanti banyak karya-karya dari Menteri Media dan Jurnalistik seperti edukasi, info beasiswa, dan info kesehatan, info lainnya ya tentang kampus. Jadi teman-teman jangan lupa follow IG BEM apa tadi, Kak? BEM_IIKNU. BEM_IIKNU. Tolong diingat, oke? Iya. Terus yang berikutnya nih, pandangan Presbem dan Wapresbem nih, pandangan tentang organisasi menurut kalian berdua, kayak menurut Pres dulu lah, pandangan organisasi menurut Pres. Pandangan organisasi menurut saya itu adalah menambah sebuah pengalaman dalam bersosial. Kan kita dalam organisasi juga berinteraksi dengan orang lain juga. Iya. Terus pandangan dan menambah wawasan, kan kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Jadi kayak manfaatnya baik banget ya. Baik. Terus menurut Pak Pres ini pandangan organisasi menurut Pak Pres? Kalau menurut saya namanya organisasi itu sangat penting dalam kehidupan saya ya, jujur. Karena di dalam organisasi kita dapat memiliki pengetahuan yang tambah luas, yang pasti juga menambah relasi kita dengan lingkungan, dengan teman-teman, nambah teman juga, terus bisa kenal dengan dunia luar itu seperti apa, dan melatih soft skill seperti public speaking, dan kita menjadi berani berbicara di depan orang banyak, terus berlatih seperti itu, komunikasi juga menjadi lancar dan baik, menjalin suatu hubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi intinya Presbem sama Wapresbem sama nih ya pandangannya ya, membangun relasi, mencari pengalaman, pokoknya ya manfaatnya banget ya. Banyak banget sebenarnya manfaatnya itu. Terus menurut organisasi ini penting nggak sih bagi remaja kayak kita nih, misal penting nggak sih organisasi bagi kita? Penting banget. Terus menurut Pres sama Mbak Pres ini penting banget? Iya pasti penting banget ya, kan udah tahu juga dari manfaatnya tuh yang banyak banget. Jadi untuk mahasiswa saat ini kalau nggak ikut organisasi tuh
kayak gimana ya, kurang kurang pas gitu loh. Jadi enak banget ikut organisasi itu karena Banyak teman manfaatnya juga tuh, ya. benar. Banyak. Banyak banget ya. Terus manfaat paling yang berkesan dari Wapres sama Presiden nih, manfaat organisasi ini kayak gimana? Pertama itu kita yang seperti tadi dijelaskan Mbak Caca, yaitu belajar untuk public speaking. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain, orang banyak di depan, Bersosialisasi gitu ya. Oke. Apalagi kita kan mahasiswa kesehatan Kesehatan, juga ya. jadi Harus banget. Biasa interaksi dengan berinteraksi orang dengan luar. orang Ya. luar. Terus ini nih yang terakhir nih, motivasi bagi dong, motivasi untuk saya dengan teman-teman di rumah nih, motivasi berorganisasi untuk kita semua nih, motivasi dari Presbem dan Presbem. Oke, dari saya sih motivasinya harus banget ya buat ikut organisasi itu karena manfaatnya banyak banget. Bisa juga nanti manfaatnya itu kita rasain setelah kita lulus dari kampus. Seperti mungkin kita kalau mau ada teamwork dengan orang lain itu kita sudah terbiasa gitu loh. Jadi harus banget lah buat ikut gitu. Karena manfaatnya yang banyak dan bermanfaat banget gitu. Bagi kehidupan selanjutnya ya. Oke. Terus menurut Presbem nih? Ya sama, hampir sama. Karena kita kan sebagai mahasiswa perawatan, Iya. kesehatan. Jadi di tempat kerja nanti kita ya dituntut untuk bisa kerja sama, timbul. Jadi ya manfaatnya baiklah. Dan juga pastinya kita bisa memanage ya bagaimana nanti Ya, kita manage manage diri kita sendiri waktu. dan memanage orang-orang yang lain. Bisa memimpin diri kita dulu baru memimpin orang lain gitu. Oke, jadi intinya teman-teman, motivasi dari Mbak Caca sama Mas Erwin ini, organisasi itu penting banget untuk agar kita bisa memanage waktu kita, membuka relasi lebih banyak, bisa belajar public speaking, bisa kita bersosialisasi dengan bagus kepada masyarakat. Pokoknya wah banyak banget lah. Banyak banget. Jadi sekian untuk ngebahas yang hari ini. Sampai jumpa di ngebahas yang lainnya. Bye bye.